Oke, selamat siang Ibu. Jadi kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang hard and cloud storage. Jadi kami dari kelompok 5 itu ada Alivia, ada Akram, Andre, Angga, Faisal, saya sendiri, Joshua, Davin Diza, Rahelina, dan Revano. Jadi untuk yang pertama itu saya sendiri Joshua akan menjelaskan tentang hard storage. Nah, jadi apa sih hard storage itu? Hard storage adalah sebuah media penyimpanan komputer yang digunakan untuk menyimpan berbagai data. Contohnya itu seperti video, foto, dokumen, dan yang sejenisnya. Lalu apa sih fungsinya itu? Fungsinya itu untuk menyimpan dan mengelola data digital. Data tersebut nantinya bisa dengan mudah dibagikan ke orang lain. Lalu cara ini sangat efektif untuk proses penyalinan data karena prosesnya cepat dan tidak perlu lagi melalui proses pencetakan. Oke, selanjutnya itu ada contoh hard storage. Yang pertama itu hard disk. Fungsi hard disk yakni untuk menyimpan data yang nantinya bisa dikelola melalui komputer. Saat ini ada dua jenis hard disk, yakni internal dan eksternal. Hard disk internal terdapat di dalam komputer dan sulit untuk digunakan secara fleksibel. Sedangkan hard disk eksternal lebih mudah untuk digunakan karena dalam mengaksesnya tidak perlu menghubungkan dengan komputer menggunakan kabel data. Yang kedua itu ada flash disk. Flash disk merupakan penyimpanan portable yang ukuran fisiknya sangat kecil. Perangkat ini bisa menyimpan data yang berukuran cukup besar tergantung dengan kapasitasnya. Flash disk dapat dengan mudah diakses melalui komputer karena bisa langsung dihubungkan melalui slot USB. Yang selanjutnya ada SSD. SSD atau Solid State Drive merupakan perangkat penyimpanan yang menggunakan memori atau non-volatile memory sebagai medianya. Fungsi storage device ini seringkali digunakan untuk menyimpan data sistem atau program komputer. Selanjutnya ada SD card. SD card atau yang biasa disebut dengan micro SD merupakan perangkat penyimpanan memori non-volatile yang digunakan untuk perangkat portable. Meskipun ukuran fisiknya sangat kecil dan tipis, namun kemampuan penyimpanan datanya cukup besar. Perangkat ini mampu menyimpan data mencapai 2 terabyte untuk beberapa jenisnya. Saat ini ada banyak merek SD card yang beredar di pasaran, kualitasnya tentu berbeda-beda. Yang terakhir ada CD-ROM. CD-ROM merupakan piringan optik yang bisa digunakan untuk menyimpan berbagai data. Ukurannya memang sangat kecil, hanya mencapai 700 MB, yang membuatnya tidak banyak digunakan saat ini. Fungsi storage device ini banyak digunakan untuk menyimpan foto yang penting atau dokumen lainnya. Adapun cloud storage ini merupakan salah satu media penyimpanan file secara online atau digital, di mana penyimpanan ini mengandalkan adanya koneksi internet untuk mengakses data simpanannya. Cloud storage ini merupakan terobosan terbaru dalam dunia penyimpanan data atau storage yang menawarkan banyak sekali kelebihan jika dibandingkan dengan media simpanan offline jenis hard disk dan flash disk. Contoh cloud storage. Yang pertama ada Google Drive. Google Drive adalah layanan Google untuk media penyimpanan data online berbasis cloud atau internet yang pertama kali beredar pada tanggal 24 April 2012. Di Google Drive, kita dapat menyimpan file-file berupa dokumen, gambar, audio, ataupun video dengan kapasitas gratis sebesar 15 GB. Jika ingin lebih dari itu, maka kita harus upgrade akun. Di Google Drive, kita juga dapat mengedit dan mengambil file dengan catatan perangkat komputer atau smartphone harus terhubung dengan jaringan internet. Yang kedua ada iCloud. iCloud adalah layanan dari Apple yang berfungsi untuk menyimpan data seperti kontak, foto, backup data, sekaligus menyinkronkan melalui server Apple. Pengertian mudahnya, data kita yang ada di iPhone yang sudah login iCloud akan diupload dan tersimpan aman di server Apple. Selanjutnya ada Dropbox.
Dropbox adalah layanan penyimpanan cloud secara online yang berarti Anda dapat menyalin file Anda ke cloud dan mengaksesnya nanti atau kapan saja, serta di mana saja. Bahkan jika Anda mengaksesnya dari menggunakan perangkat yang berbeda sekalipun. Fungsi dari Dropbox yang pertama, menyimpan sekaligus mengamankan file. Yang kedua, mampu membawa dan membuka data di mana saja. Yang ketiga, berbagi video dan file. Yang keempat, kemampuan melakukan backup data. Kelima, berbagi dan bekerja sama. Keenam, jaminan keamanan yang lebih baik. Selanjutnya ada OneDrive. OneDrive adalah layanan komputasi awan serupa dengan Dropbox dan Google Drive yang memungkinkan penggunanya mengunggah dan mensinkronkan berkas ke suatu penyimpanan awan dan kemudian mengaksesnya melalui peramban web atau perangkat tertentu. Kemudian cara kerja cloud storage. Nah, jadi aplikasi yang menggunakan cloud storage menggunakan internet sebagai server, sehingga Anda tidak perlu mengkhawatirkan data hilang, bahkan jika sewaktu-waktu server mengalami down. Data Anda akan tetap terjaga. Nah, menurut gambar yang di sebelah kanan ini, ketika klien komputer atau kita memasukkan sebuah data atau beberapa data ke server, itu melalui control node. Nah, ketika di control node itu data akan dibagikan ke beberapa database yang ada. Jadi ketika salah satu database atau tempat penyimpanan data kita itu mengalami gangguan, mau itu gangguan yang terjadi pada internal ataupun eksternal seperti bencana alam, itu database yang lain bisa menggantikan database yang satunya untuk menyediakan data kita. Kemudian cara kerja lebih simpelnya kita dapat melihat dari Google Drive yang sekarang banyak digunakan. Nah, dari Google Drive itu ketika kita memiliki dua perangkat, nah yaitu handphone dan laptop. Nah, jika salah satu perangkatnya, misalnya kita mengupload file dari laptop, ketika file selesai diupload ke Google Drive, secara otomatis kita juga bisa melihat file tersebut melalui handphone kita, dengan catatan kedua perangkat tersebut masuk dengan akun email yang sama. Selanjutnya ada jenis-jenis cloud storage. Yang pertama ada personal cloud storage. Personal cloud storage ini adalah jenis mobile cloud yang digunakan untuk menyimpan data perorangan. Data penyedia layanan tersebut menyediakan akses data dimanapun Anda berada. Contohnya Apple iCloud. Yang kedua ada private cloud storage, bentuk penyimpanan awan yang perusahaan dan penyedia layanan cloud yang terintegrasi dalam pusat data perusahaan. Yang ketiga ada public cloud storage, merupakan perusahaan penyedia layanan penyimpanan. Cloud storage yang mengatur keseluruhan data perusahaan pada cloud, seperti Simple Storage Service atau disebut dengan S3. Yang keempat ada hybrid cloud storage. Jenis penyimpanan ini adalah kombinasi dari private dan public cloud storage, di mana data-data penting disimpan dalam penyimpanan pribadi perusahaan, sedangkan data lain atau arsip-arsip perusahaan disimpan dalam public storage yang bisa diakses pada penyedia layanan cloud. Selanjutnya, kelebihan dari cloud storage. Apa saja sih kelebihan dari cloud storage itu? Yang pertama, kemudahan dalam melakukan akses data yang disimpan. Jadi, ketika Anda menyimpan data di dalam cloud storage, Anda dapat mengakses data tersebut dari mana saja. Yang kedua, tersedianya layanan cadangan dan pengarsipan data. Yang ketiga, biaya yang lebih murah dibandingkan dengan membeli perangkat keras untuk menyimpan data secara offline. Yang keempat, banyaknya media penyimpanan online yang sama sekali tidak dipungut biaya, sehingga akan sangat memudahkan sekali secara finansial dan Anda akan terbantu dengan bisa menghemat budget. Yang kelima, penyimpanan online ini juga termasuk media penyimpanan yang ramah lingkungan karena tidak meninggalkan limbah dengan tidak menggunakan perangkat.
Demikianlah penjelasan dari kami kelompok 5 Ibu tentang hard dan cloud storage. Jika ada kekurangan dan salah kata kami mohon maaf. Sekian kami pamit. Terima kasih.